Episode 1001 Avatar Kedua, 1. Item ini tidak menyenangkan. Inilah pemikiran pertama Wang Lin saat menghadapi patung ini. Jari telunjuk kanannya bergerak seperti kilat ke arah sela-sela alis patung batu itu. Pada saat ini, cahaya gelap bersinar dari mata patung batu itu dan membentuk tanda aneh di antara alisnya. Rune ini mengeluarkan kabut hitam yang mengandung kekuatan aneh. Kekuatan memasuki rune dan memblokir jari Wang Lin. Jari telunjuk Wang Lin menyentuh rune itu tanpa ragu-ragu. Riak muncul di tempat dia menyentuh rune. Saat riak muncul, kekuatan misterius yang menyatu ke dalam perasaan ilahi Wang Lin tampaknya terbangun dan menyebar ke seluruh jiwa asal Wang Lin seperti tinta hitam. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Dia sudah mengira ada yang aneh dengan patung batu hitam ini, dan itu seperti yang dia duga. Dia mendengus dingin dan armor kulit dewa kuno di sekitar jiwa asalnya mengeluarkan semburan cahaya hijau. Pada saat yang sama, jiwa asal naga guntur kunonya mengeluarkan suara gemuruh yang teredam. Petir yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit di atas lembah tempat Wang Lin berada. Bukan hanya lembah ini. Pada saat ini, seluruh langit di atas negara iblis api ditutupi oleh guntur yang tak ada habisnya. Perubahan mendadak ini menyebabkan anggota sekte pemurnian jiwa di negara iblis api melihat dengan kebingungan. Saat guntur bergema di seluruh dunia, tidak hanya negara iblis api, namun negara-negara sekitarnya juga diliputi oleh guntur. Kilatan guntur yang tak terhitung jumlahnya turun menunjukkan kekuatan guntur. Hampir dalam sekejap, lebih dari separuh tanah roh iblis diselimuti oleh guntur. Perubahan mendadak ini menyebabkan penduduk negeri roh iblis panik. Bahkan para jenderal iblis dan panglima tertinggi dipenuhi ketakutan saat mereka melihat ke langit. Samar-samar mereka bisa mengatakan bahwa guntur ini tidak alami dan disebabkan oleh mantra. Meski semua ini terdengar lama, semuanya hanya butuh beberapa detik. Dengan raungan jiwa naga guntur kuno Wang Lin, semua guntur yang menutupi lebih dari separuh tanah roh iblis bergegas menuju lembah di belakang ibu kota negara iblis api. Kilatan guntur menyebabkan gemuruh yang menggemparkan surga, seolah murka surga turun untuk memberikan hukuman. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan melihat sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di dalam tubuh Wang Lin di lembah. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Gemuruh terus-menerus bergema saat sambaran petir memasuki jiwa asal Wang Lin. Jiwa asal naga guntur kunonya mulai mengaum dan memulai pertarungannya dengan tinta hitam. Meskipun tinta hitamnya kuat, berkat guntur yang tak ada habisnya, tinta itu berada di ambang kehancuran. Bagaimanapun, tidak banyak dari kekuatan misterius ini yang memasuki akal ilahi Wang Lin. Saat kekuatan itu pertama kali muncul, Wang Lin mengelilinginya dengan energi asal. Setelah terus-menerus hilang, tinta hitam dengan cepat mundur hingga mengembun menjadi sebuah titik. Saat ia hendak meninggalkan jiwa asal Wang Lin, lampu hijau dari armor kulit dewa kuno menutup semua jalan mundur. Kemudian semua guntur yang diserap oleh jiwa asal naga guntur kuno ditembakkan dalam satu pukulan. Serangan ini mendarat di titik hitam, menyebabkannya runtuh total. Semua ini terjadi dalam sekejap di dalam tubuh Wang Lin. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin saat jari telunjuk kanannya mendorong ke depan dan rune itu runtuh. Rune itu hancur menjadi gelombang kejut yang menyebar, membuat jari telunjuk Wang Lin akhirnya menekan di antara alis patung itu. Saat jari telunjuk Wang Lin menyentuh patung itu, puncak kultivasi Nirvana Skrier tahap tengahnya, bersama dengan perasaan ilahi yang kuat, bergegas masuk ke dalam patung. Saya ingin melihat apa sebenarnya ini. Ketika kultivasi Wang Lin dan perasaan ilahi masuk, dia merasakan dampak pada jiwa asalnya. Apa yang muncul di hadapan akal ilahi adalah negeri asing. Tempat ini dipenuhi kabut putih. Itu hampir seperti lautan kabut. Wang Lin hanya melihat sekilas dan mengenali kabut putih ini sebagai aura yang keluar dari kepala semua anggota suku pemurnian jiwa ketika mereka memuja patung itu selama ratusan tahun terakhir. Setelah mendengus dingin, perasaan ilahi menyebar ke seluruh tempat aneh ini. Kemudian matanya menyipit dan indera keilahiannya terkunci pada sesuatu di depan. Perasaan keilahian dan kultivasinya menyatu untuk membentuk ilusi Wang Lin, dan tiba di tempat perasaan keilahiannya terkunci. Ini adalah bagian tengah patung, jadi dantian patung ini ada di sini. Kabut di hadapan Wang Lin bahkan lebih tebal di sini, dan ada sosok yang duduk di dalam kabut yang hampir tidak terlihat.
Meskipun kabur oleh kabut, Wang Lin dapat dengan jelas mengatakan bahwa sosok itu persis sama dengannya. Selain sepasang tanduk di kepalanya. Setelah melihat sepasang tanduk, mata Wang Lin bersinar. Iblis kuno. Iblis kuno yang persis sama dengan Wang Lin menutup matanya dan tidak bergerak. Potongan kabut putih di sekitarnya terkadang masuk ke tubuhnya. Ekspresi Wang Lin agak aneh. Selain sepasang tanduk, iblis kuno itu hampir tidak berbeda dengannya. Bahkan aura dingin dan menyendiri pun persis sama, bersama dengan jejak kesepian dan pemahaman Dao selama lebih dari 1000 tahun. Bahkan Wang Lin merasa sulit membedakannya dengan dirinya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Mata Wang Lin berbinar saat dia menatap iblis kuno yang tampak persis seperti dia. Dia melambaikan tangannya dan embusan angin meniup semua kabut di sekitar iblis kuno itu. Wang Lin perlahan mendekat dan memperhatikan beberapa poin penting. Dewa-dewa kuno dapat menyerap energi asal melalui salep dewa untuk meningkatkan tingkat kultivasi mereka. Iblis kuno berasal dari klan Orde kuno yang sama, jadi mereka harus memiliki metode yang serupa. Jelas sekali bahwa seluruh tanah roh iblis dibangun untuk iblis kuno untuk menyerap energi asal. Iblis kuno Beilou pernah berkata bahwa dia terpecah menjadi 9 bagian, dan begitulah 9 negara ini terbentuk. Orang-orang di 9 negara secara bertahap berubah di bawah ajaran iblis kuno dan mempelajari mantra. Kemudian 9 negara iblis perlahan terbentuk dari sana dan seterusnya. Setiap roh iblis kuno adalah eksistensi teratas di masing-masing negara iblis. Mereka menyerap energi iblis dari orang-orang di sini untuk menyembuhkan secara perlahan, berharap dapat menembus batasan mereka. Kemudian mereka akan melahap roh iblis lainnya untuk kembali menjadi iblis kuno yang sesungguhnya. Kedatangan Wang Lin dan kerjasamanya dengan iblis kuno Beilou menyebabkan perubahan mengejutkan pada kebuntuan ini yang masih membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk berakhir. Dengan bantuan Wang Lin, iblis kuno Beilou meninggalkan negara iblisnya dan berhasil melahap roh iblis kuno di negara iblis api. Beilou menjadi yang terkuat dari 8 roh iblis kuno yang tersisa dan memperoleh kekuatan untuk meninggalkan negaranya. Jika tidak ada kecelakaan, setelah dia mencerna roh iblis kuno yang dia telan, dia akan melahap 7 lainnya satu per satu hingga dia menjadi iblis kuno sejati. Wang Lin tidak tahu apakah Beilou berhasil atau tidak, tetapi setelah melihat iblis kuno yang tampak persis seperti dia tahu Beilou belum sepenuhnya berhasil. Sebagai dewa kuno kerajaan bintang 5, Wang Lin dapat melihat sekilas bahwa iblis kuno ini belum lengkap. Itu bahkan lebih lemah dari salah satu dari 9 bagian saat itu. Lebih tepatnya, iblis kuno ini hanyalah sisa. Sisa roh iblis kuno juga tahu cara menyerap energi iblis untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Wang Lin mencibir. Dia sekarang mengerti bahwa kabut putih yang keluar dari kepala anggota suku pemurnian jiwa adalah energi iblis yang samar. Semua anggota suku pemurnian jiwa lahir di tanah roh iblis. Setelah melihat iblis kuno, Wang Lin memahami alasannya. Sambil merenung, Wang Lin tiba di sebelah iblis kuno yang tampak persis seperti dia. Mata iblis kuno itu masih tertutup, tanpa ada tanda-tanda kebangkitan. Wang Lin langsung menekan di antara alis iblis kuno dan perasaan ilahi memasuki iblis kuno untuk mencari ingatannya. Dia melihat langit yang awalnya cerah di atas negeri Cloud Demon tiba-tiba menjadi gelap. Badai terbentuk, dan saat awan berkumpul, sosok berwarna darah menyerbu langit menuju menara Cloud Demon kerajaan yang berlapis 9. Teriakan tajam keluar dari menara, dan ada sedikit rasa tidak percaya pada suara ini. 9 roh harus bersatu kembali menjadi satu. Hanya dengan menjadi iblis kuno sekali lagi kita dapat menghilangkan penyesalan kita. Cloud Demon, kami awalnya satu, dan kami telah berpisah terlalu lama. Hari ini, kita akan bergabung sekali lagi. Nama iblis kuno itu adalah Beilou. Suara iblis datang dari bayangan darah saat dengan cepat menyerbu ke menara Cloud Demon. Serangkaian keributan bergema di seluruh dunia, dan semua orang di ibu kota menjadi panik. Namun, gemuruhnya menghilang setelah beberapa saat, tapi setelah itu, menara iblis awan runtuh. Saat bangunan itu runtuh, bayangan iblis kabur terbang keluar dan dikelilingi oleh cahaya darah. Akhirnya, ia dimakan oleh cahaya darah, yang kemudian berubah menjadi Beilou. Sudah lama sekali, namun level kultivasi Cloud Demon ini belum meningkat sama sekali. Sayang sekali, ini memalukan bagiku sebagai iblis kuno. Beilou mendengus dingin dan menghilang. Negara Cloud Demon runtuh karena tidak ada roh iblis kuno yang tersisa. Namun, 3 hari setelah Beilou pergi, bayangan yang sangat lemah terbang keluar dari reruntuhan menara Cloud Demon. Itu dipenuhi dengan kebencian dan kebingungan saat ia terbang ke depan dengan hati-hati. Episode 1002 Avatar kedua, 2.
Jika aku punya waktu 100 tahun lagi, aku bisa menyelesaikan mantra pemisah iblis. Sayangnya, perasaan iblis ini terlalu lemah dan tubuh utamanya telah dilahap. Perasaan iblis ini seperti pohon tanpa akar dan dapat menghilang kapan saja. Menara iblis awan telah runtuh, jadi saya tidak dapat tinggal lagi. Saya tidak berani memasuki negara iblis lain untuk menyerap energi iblis. Perasaan iblis ini dengan hati-hati terbang ke depan. Namun, dia terlalu lemah dan bisa terhapus dari keberadaannya kapan saja. Saat dia terbang di langit, dia perlahan menghilang. Pada akhirnya, dia hampir pingsan, dan bahkan ingatannya menjadi kabur. Dia akan menghilang sepenuhnya. Saat dia akan menghilang selamanya, dia samar-samar merasakan energi iblis di bawahnya. Suku pemurnian jiwa berada tepat di bawahnya. Tidak banyak anggota suku pemurnian jiwa saat itu, hanya beberapa ratus ribu orang. Kebanyakan dari mereka tersebar, mencari tempat dengan pecahan jiwa. Hanya beberapa puluh ribu orang yang tersisa di tanah suku tersebut. Orang-orang ini semua dengan tergesa-gesa memuja patung batu hitam. Energi iblis keluar dari kepala mereka dan mengelilingi area tersebut. Perasaan iblis dari Cloud Demon yang telah menghilang terlalu banyak dan hanya bergerak secara tidak sadar menyerang patung hitam itu. Saat ia memasuki patung itu, ia tampak menjadi hidup, dan energi iblis di sekitarnya mulai berkumpul ke arahnya. Seiring berjalannya waktu, Cloud Demon perlahan-lahan menetap di dalam patung. Dia kehilangan terlalu banyak ingatan selama pelariannya, dan sisanya menjadi kabur. Dia bahkan bukan tubuh aslinya dan hanyalah sepotong perasaan iblis. Semua energi iblis yang berasal dari pemujaan anggota suku pemurnian jiwa dipenuhi dengan pikiran seseorang bernama Wang Lin. Pada awalnya, dia menolaknya, tetapi ketika jumlah anggota suku pemurnian jiwa melewati 1 juta, dia secara bertahap merasa namanya adalah Wang Lin di bawah pemujaan terus-menerus dari anggota suku, bahwa dia adalah leluhur mereka. Dia menghabiskan ratusan tahun dengan pemikiran seperti itu. Saat suku pemurnian jiwa berkembang menjadi jutaan, pemujaan terus-menerus membuatnya benar-benar meninggalkan masa lalunya, dan sekarang dia mengira dia adalah Wang Lin. Saat dia berganti pakaian, patung itu perlahan berubah menjadi penampilan Wang Lin. Dia juga menjadi Wang Lin di dalam patung. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan melihat iblis kuno yang terlihat persis sama dengannya. Cahaya aneh di matanya menjadi lebih kuat. Bahkan dia menemukan apa yang dilihatnya sulit dipercaya. Menggabungkan spekulasi sendiri, Wang Lin memperoleh pemahaman rinci tentang apa yang terjadi. Setelah merenung sebentar, mata Wang Lin berbinar dan dia menatap iblis kuno itu dan bergumam, agar iblis kuno dikirim ke depan pintu rumahku, sayang sekali jika tidak menerimanya. Karena bahkan dia mengira dia adalah aku. Lalu, biarkan dia menjadi avatar keduaku. Tubuh asliku adalah dewa kuno, avatar pertamaku adalah seorang kultivator, dan avatar keduaku adalah iblis kuno. Aku ingin tahu apakah aku bisa membuat avatar ketiga yaitu iblis kuno. Pada saat itu, ketika mereka semua menyatu, aku ingin tahu apakah aku bisa kembali ke Orde Kuno. Jantung Wang Lin berdebar kencang saat dia melihat iblis kuno yang menyerahkan diri kepadanya, dan dia tersenyum. Tubuhnya berkedip dan dia meninggalkan patung itu. Perasaan ilahi dan kultivasinya kembali ke tubuhnya. Dia melihat patung hitam di hadapannya dan senyumnya melebar. Dia mengambil napas dalam-dalam dan duduk, meletakkan tangannya di lutut. Kemudian dia memuntahkan energi asal esensi yang menyelimuti patung batu itu sebelum menetapkan batasan pada patung itu. Jika dia ingin menjadikan ini avatar keduanya, dia harus menyempurnakannya hingga menjadi satu dengan pikirannya. Dia harus bisa memanipulasinya sesuka hati dan tidak bisa menolak jiwa asalnya. Sebaliknya, jiwa asalnya seharusnya bisa dengan mudah menggantikannya jika diperlukan. Meskipun ini terdengar sederhana, sebenarnya sangat sulit. Meski bisa dilakukan dengan paksa, itu hanya berguna melawan boneka yang jauh lebih lemah dari dirinya. Bahkan jika berhasil, itu tidak berguna sebagai avatar. Namun, jika dia tidak lebih lemah darinya, dia tidak bisa menggunakan kekerasan. Kesimpulannya, ini menjadi rintangan pertama yang harus diatasi. Karena dia tidak bisa memaksakannya, dia harus menyempurnakannya secara perlahan hari demi hari dan menghabiskan banyak waktu dengan peluang sukses yang rendah. Namun, meski berhasil, masih ada kekurangannya. Masih ada kemungkinan avatar itu akan memberontak. Namun, ini bukan masalah yang sulit bagi Wang Lin karena iblis kuno ini sudah percaya bahwa dia adalah Wang Lin, jadi tidak diperlukan banyak pemurnian. Yang harus dilakukan Wang Lin hanyalah mengintegrasikan akal ilahi dan memastikan iblis kuno itu tahu siapa aslinya. Ini tidak sulit bagi Wang Lin.
Dia memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada iblis kuno dan dia adalah dewa kuno. Namun, Wang Lin berhati-hati dalam beberapa hari yang tersisa. Dia tidak hanya sepenuhnya mengintegrasikan akal ilahi ke dalam iblis kuno, dia juga meninggalkan jejak pada segelnya. Selain itu, dia meninggalkan sejumlah besar batasan di dalam avatarnya. Jika avatar ini memberontak, Wang Lin bisa segera menundukkannya dengan pikiran. Jika dia berhenti di sini, itu bukan gaya Wang Lin. Selain itu, dia menggunakan beberapa metode Kaisar Langit King Lin untuk mengendalikan boneka pada avatar kedua ini. Hanya ketika dia memiliki kendali penuh barulah dia rileks. Melihat patung batu di hadapannya, dia merasa seolah-olah patung itu menyatu dengannya. Sayang sekali avatar kedua ini tidak memiliki tubuh fisik dan harus ada di dalam patung batu. Ia tidak dapat dipisahkan darinya untuk saat ini, dan jika ia menyerang, ia terutama menggunakan indera iblis. Itu juga sangat lemah, hanya ascendan tahap akhir. Namun, ini adalah bagian dari perasaan iblis. Jika ia memiliki energi iblis yang cukup, ia akan tumbuh dan mencapai tingkat iblis kuno. Mata Wang Lin berbinar. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terburu-buru dan dia harus melakukannya perlahan-lahan. Setelah menangani masalah ini di Sekte Pemurnian Jiwa, Wang Lin tidak membawa patung batu itu bersamanya. Sebaliknya, dia menetapkan beberapa batasan yang kuat dan memerintahkan Sekte Pemurnian Jiwa untuk terus memujanya. Avatar kedua ini adalah sebuah benih. Saat ini, itu tidak ada gunanya bagiku, tapi setelah tumbuh. Ada secerca antisipasi di mata Wang Lin. Kemudian tubuhnya berkedip dan dia menghilang. Meskipun negara iblis langit telah memenangkan pertempuran melawan negara iblis api ratusan tahun yang lalu, korban mereka terlalu besar. Bahkan saat ini, setelah ratusan tahun, populasi mereka jauh lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Bahkan ibu kota negara iblis langit yang paling makmur, meski tidak suram, tidak sesibuk saat Wang Lin pertama kali tiba. Masih ada toko-toko di sepanjang jalan, tapi tidak banyak pejalan kaki. Beberapa pejalan kaki hanya melihat sekilas ke toko-toko sebelum segera pergi. Terdapat sebuah sungai panjang yang melewati bagian dalam kota yang terhubung dengan sungai di bagian luar kota dan membentuk sebuah siklus. Saat ini, Wang Lin diam-diam duduk di tepi sungai dan menyaksikan aliran sungai. Jika suatu kekuatan dapat memutar balik waktu ke ratusan tahun yang lalu, maka Anda akan menemukan bahwa dia duduk tepat di tempat dia duduk sebelumnya. Saat ini, dia masih menjadi orang yang sama dengan posisi yang sama di tepi sungai yang sama, namun tidak ada perahu bunga di sungai tersebut dan tidak ada musik sitar yang mengalir ke telinganya. Jejak kesedihan muncul di hati Wang Lin saat dia melihat sungai yang kosong. Seolah-olah dia bisa merasakan gema musik zither dari ratusan tahun yang lalu. Namun musik ini sangat lemah, seolah-olah ditiup angin dapat menyebabkannya menghilang dan tidak terdengar lagi. Memikirkannya sekarang, jika bukan karena minum dengan Kaisar Iblis semalaman, Wang Lin mungkin tidak akan pernah melihat wajah wanita yang memainkan sitar. Hingga saat ini, Wang Lin masih mengingat sosoknya yang kesepian dan musik sitar yang penuh dengan kesedihan. Duduk di sana sambil menyaksikan matahari terbenam, Wang Lin membenamkan dirinya dalam ingatannya. Saat ini, dia merasakan berlalunya waktu. Dalam sekejap mata, ratusan tahun telah berlalu. Itu bisa menghapus segalanya kecuali kenangan abadinya. Mungkin ini adalah tragedi kehidupan. Wang Lin menghela nafas. Waktu ada karena seseorang memiliki kenangan. Jika seseorang tidak mempunyai ingatan, maka tidak ada perjalanan waktu. Aku ingin tahu apakah Mo Lihai masih ada. Ada kendi anggur di samping Wang Lin. Anggur ini berasal dari toko yang sama seperti dulu. Dari generasi ke generasi, labelnya masih sama, tetapi anggurnya. Wang Lin mengambilnya dan menyesapnya. Bahkan rasanya telah berubah. Wang Lin tersenyum pahit dan meletakkan kendi anggur. Tentu saja berubah. Keturunan lelaki tua itu tidak memiliki keterampilan nenek moyangnya, sehingga mereka tidak dapat menciptakan kembali rasa yang sama seperti sebelumnya. Suara tenang terdengar dari belakang Wang Lin. Itu dipenuhi dengan kelelahan. Wang Lin tidak berbalik dan menghela nafas. Kami belum pernah bertemu selama ratusan tahun. Kaisar Iblis tidak lagi riang seperti sebelumnya. Sebuah desahan datang dari belakang Wang Lin. Seorang pria paruh baya mengenakan pakaian ungu duduk di samping Wang Lin. Dia sangat tampan, menunjukkan gambaran seperti apa dia dulu. Namun, kini ia memiliki helaian rambut putih dan tampak lebih tua. Minumlah dan cobalah. Pria paruh baya itu mengeluarkan kendi anggur dan menyerahkannya kepada Wang Lin. Wang Lin mengambilnya dan meminumnya sedikit. Dia tersenyum dan berkata, ini anggur dari masa lalu. Aku tahu kamu pasti akan kembali, jadi aku menabung banyak untuk minum bersamamu.
Pria parubaya itu melambaikan tangannya dan kendi lain muncul. Dia meneguknya sebelum tersenyum dan berkata, "Saudara Wang, apakah kamu merasa melankolis tanpa musik sitar saat itu?" Suara musik sitar perlahan terdengar dari kejauhan membawa jejak kesepian dan kesedihan. Sesaat kemudian, sebuah kapal besar menyusuri sungai. Di bagian depan kapal duduk wanita itu dengan punggung menghadap Wang Lin, memainkan sitar. Episode 1003 Kaisar Tuogu. Wang Lin memegang kendi anggur di tangannya saat dia melihat perahu yang lewat secara bertahap. Musik sitar masuk ke telinganya seolah-olah dia kembali ke ratusan tahun yang lalu. Namun musik sitar ini hanya memiliki suara tanpa pesona dari masa lalu. Orang yang memainkan sitar bukan lagi wanita buta dulu. Setelah minum seteguk anggur, Wang Lin menghela nafas. Kaisar Iblis peduli. Pria parubaya itu tidak berbicara. Mereka berdua hanya duduk di tepi sungai dan minum satu demi satu kendi. Matahari terbenam dan bumi diselimuti kegelapan. Tidak ada bulan malam ini. Yang tersisa hanyalah suara sitar dan kerlap-kerlip cahaya dari perahu di sungai. Waktu perlahan berlalu, dan matahari muncul di timur, membuat kegelapan memudar. Di tepi sungai, Wang Lin dikelilingi oleh kendi anggur kosong. Pria parubaya itu melihat ke arah kendi anggur dan berbisik, "Tuan Beilou sudah mengetahui kedatangan Saudara Wang. Dia mengirim saya ke sini untuk menyampaikan pesan kepada Saudara Wang." Ekspresi Wang Lin netral. Ketika Kaisar Iblis datang, Wang Lin sudah menduga hal ini. Bagaimanapun, negeri roh iblis sekarang dikuasai oleh Beilou. Setiap kali dia melahap roh iblis kuno lainnya, dia akan menjadi beberapa kali lebih kuat. Wang Lin meminum sisa setengah kendi anggur dalam satu tegukan. Jika Saudara Wang setuju untuk membiarkan satu tempat terbuka untuk memasuki gua kelima, 4 dari 9 negara akan diberikan kepada Sekte Pemurnian Jiwa. Selain itu, Lord Beilou tidak akan mencampuri urusan apapun yang berkaitan dengan Sekte Pemurnian Jiwa, bahkan sisa indera iblis dari iblis awan. Keberadaan batu hitam bisa menipu banyak orang, tapi tidak bisa menipu iblis kuno Beilou. Alasan dia tidak melakukan apapun selama ratusan tahun dan membiarkannya berkembang di suku pemurnian jiwa adalah untuk hari ini. Wang Lin melihat ke kejauhan dan dengan tenang berkata, "Oke." Pria parubaya itu berdiri, mengatupkan tangannya, dan berkata, "Saudara Wang, saya telah menyelesaikan tugas yang diperintahkan Lord Beilou untuk saya lakukan. Sekarang saya punya masalah yang ingin saya minta bantuan Anda. Roh pedang Kaisar Pedangku adalah putri dari teman baikku. Namun, karena kesulitan tertentu, dia tidak bisa lolos dari kematian kecuali dengan menjadi roh pedangku. Dia telah terperangkap di sini selama bertahun-tahun dan tidak pernah meninggalkan tanah roh iblis. Saya ingin meminta Wang Lin untuk mengeluarkan roh ini dari negeri roh iblis sehingga dia dapat memasuki siklus reinkarnasi atau menemukan keberuntungan lainnya." Ekspresi pria parubaya itu suram saat tangan kanannya menunjuk ke arah kehampaan. Sinar energi pedang datang dari istana, dan pedang kaisar ada di dalam energi pedang. Wang Lin merenung sedikit sebelum dia perlahan berkata, "Mengapa kamu tidak mencari orang lain?" Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan dengan tenang berkata, "Banyak orang telah memasuki tanah roh iblis selama bertahun-tahun, tapi hanya sedikit yang bisa kupercayai. Namun, aku masih memiliki kekuatan untuk melindungi pedang, jadi aku melewatkan kesempatan itu." Wang Lin menghela nafas. Ketika Kaisar Iblis tiba tadi malam, Wang Lin mendeteksi aura kematian samar darinya. Umur Kaisar Iblis hampir habis. Meskipun orang-orang di negeri roh iblis hidup lebih lama dari para kultivator biasa, mereka masih memiliki batas. Jika tidak ada kecelakaan, tidak akan sampai 30 tahun sebelum Kaisar Iblis meninggal. Sebagai seorang kenalan, Wang Lin tidak punya alasan untuk menolak, jadi dia mengangguk. Pria parubaya itu tersenyum dan menunjukkan ekspresi lega. Dia kemudian melambaikan tangan kanannya dan Kaisar Pedang berubah menjadi seorang gadis. Matanya dipenuhi keengganan. Jika bukan karena roh pedang tidak memiliki air mata, matanya akan berair saat ini. "Bersikaplah baik, dan jangan terlalu keras kepala lagi." Pria parubaya itu menatap gadis itu dengan penuh kasih seolah-olah dia tidak sedang melihat roh pedang melainkan putrinya sendiri. Setelah menghela nafas, pria parubaya itu menggenggam tangannya ke arah Wang Lin dan membungkuk. "Terima kasih banyak, Saudara Wang." Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Dalam beberapa langkah, dia sudah jauh, meninggalkan Wang Lin, yang sedang memegang kendi anggur, dan gadis itu, yang dipenuhi kesedihan dan keengganan. "Ayo pergi." Wang Lin meminum sisa anggur di kendi dan meletakkannya di sampingnya. Lalu dia berdiri dan berjalan ke udara. Gadis itu memandang ibu kota kekaisaran dengan mata penuh kesedihan.
Dia mengerti bahwa ini akan menjadi kali terakhir dia melihat Kaisar Iblis yang memperlakukannya seperti putrinya sendiri. Batas umur seseorang adalah sesuatu yang tidak bisa diubah. Dipenuhi kesedihan, tubuhnya berubah menjadi asap hijau dan kembali menjadi pedang Kaisar. Dia mengeluarkan nyanyian pedang sedih dan mengikuti di belakang Wang Lin. Kaisar pedang seperti sinar cahaya perak yang mengikuti Wang Lin. Saat Wang Lin bergerak maju, dia melambaikan tangannya dan memasukkan pedang ke dalam tasnya. Kemudian dia menyebarkan akal ilahi sebelum mengeluarkan token gua surgawi dan menghilang dalam kilatan cahaya keemasan. Di gua keempat, dengan Situnan memimpin penyerangan, mereka terus melanggar batasan di dalam. Ada terlalu banyak batasan di dalam gua, dan ketika mereka melanggarnya, benda-benda milik surga muncul di hadapan mereka. Dengan kultivasi Situnan dan perusahaannya, tidak sulit untuk melanggar batasan ini. Mereka langsung menuju ke tengah gua. Namun, kekuatan pembatasan di sini hampir mencapai puncaknya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dipatahkan hanya dengan kultivasi. Sebaliknya, Anda harus memahami batasan untuk melanggarnya. Pada saat ini, ada kilatan cahaya keemasan di platform luar gua, dan Wang Lin muncul. Dia tidak ragu-ragu dan langsung bergegas ke dalam gua. Sepanjang jalan, dia melihat semua batasan yang dilanggar. Selain beberapa di pintu masuk yang sudah lama dirusak oleh orang lain, sisanya semuanya dirusak oleh Situnan dan teman-temannya. Tak lama setelah itu, Wang Lin melihat Situnan dan teman-temannya. Ketiga saudara Chen sedang duduk di sana berkultivasi dengan gas putih mengelilingi mereka. Jelas sekali mereka telah membuang banyak energi untuk melanggar batasan dan mulai pulih. Kepala besar berada di sebelah ketiga saudara laki-laki Chen. Yang mengejutkan Wang Lin adalah kepala besar memiliki bakat tak terduga dalam pembatasan. Dia memimpin Lei Ji dalam menghitung cara melanggar batasan. Master Halloween juga telah mempelajari batasan, jadi dia menjadi kekuatan utama dalam melanggarnya. Adapun Situnan dan wanita berbaju perak, mereka bertanggung jawab atas segala pembalasan yang mungkin terjadi setelah pembatasan dilanggar. Wang Lin perlahan tiba dan segera menarik perhatian semua orang. Situnan telah berada di sini selama beberapa hari dan sudah tidak sabar. Pembatasan di sekelilingnya membuatnya pusing karena ia hanya tahu sedikit tentang pembatasan. Dalam pandangannya, tidak peduli seberapa kuat batasannya, selama tingkat kultivasinya cukup tinggi, dia dapat melanggarnya. Namun, karena dia bertugas menangani perubahan yang mungkin terjadi setelah pembatasan dihancurkan, dia tidak bisa pergi. Kalau tidak, dengan kepribadiannya, dia pasti sudah maju sendiri untuk melanggar batasan. Ketika dia melihat Wang Lin kembali, mata Situnan berbinar dan dia tertawa. Kamu akhirnya kembali. Aku hampir bosan setengah mati di sini. Gua surgawi ini tidak besar, tapi juga tidak kecil. Kami langsung menuju ke sini, tapi mungkin ada harta karun di tempat lain. Aku akan menjelajah dulu. Dengan itu, dia bahkan tidak menunggu jawaban Wang Lin. Dia berjalan ke hutan bambu di sampingnya dan menghilang. Dengan kultivasi Situnan, Wang Lin tidak mengkhawatirkannya. Adapun racunnya, mereka berdua telah menghabiskan beberapa waktu dan menemukan metode untuk menekannya sementara tanpa memerlukan kultivator wanita. Skenario terburuk, Situnan hanya akan terjebak dan Wang Lin bisa menyelamatkannya nanti. Tanpa henti, Wang Lin tiba di sebelah Master Halloween dan melihat ke depan. Ada sungai kecil yang mengalir 100 langkah di depan mereka, dan ada lapisan kabut tipis di sekitarnya. Ada sebuah jembatan batu yang menghubungkan sisi-sisi sungai. Jembatan batu ini adalah satu-satunya pintu masuk. Tempat ini sangat aneh. Kami sudah diblokir di sini selama 5 jam. Tidak peduli bagaimana aku menghitungnya, sepertinya aku tidak dapat memahami batasan ini. Namun, saya merasa jika kita membukanya dengan paksa, itu akan menyebabkan reaksi berantai yang tidak terbayangkan, jadi kita tidak bisa menggunakan kekerasan. Master Halloween mengangguk ke arah Wang Lin dan menjelaskan secara detail. Dia khawatir Wang Lin tidak tahu banyak tentang pembatasan dan akan menuntut pembukaannya dengan paksa. Ekspresi Wang Lin netral saat pandangannya tertuju pada jembatan batu, dan dia tidak berbicara. Gua surgawi ini berlapis ganda, dan kita berada di persimpangan tempat lapisan dalam dan luar terhubung. Begitu kita melewati sungai ini, kita akan memasuki bagian dalam gua surgawi. Pembatasan di sini terlalu rumit, jadi kami tidak bisa melewatinya dalam waktu singkat. Kepala besar menyarankan agar kita tidak menyeberangi jembatan batu itu tetapi mematahkan sisinya dan masuk melalui sungai. Master Halloween berbicara sambil melirik ke arah kepala besar, yang matanya berkedip saat dia memberi perintah kepada Lei Ji untuk melayangkan pukulan pada batasan di depan.
Master Halloween mengerutkan kening saat dia melihat ke sungai dan berkata, ketiga saudara Chen telah mengkonsumsi terlalu banyak dan mulai pulih. Rencana rekan kultivator situ adalah menunggu mereka pulih dan kami menghancurkannya dengan kekuatan gabungan kami. Saya masih ragu tentang metode itu. Dalam pandangannya, Wang Lin tidak bisa berkultivasi dalam waktu lama. Dia telah mempelajari beberapa hal tentang Wang Lin. Untuk mencapai tingkat kultivasi seperti itu hanya dalam waktu 1000 tahun kultivasi adalah hal yang tidak terbayangkan. Saya khawatir Wang Lin ini tidak tahu banyak tentang pembatasan. Lagi pula, dia tidak punya waktu untuk menguasai batasan. Itu harus bergantung pada saya dan Big Head. Tuan Halloween menghela nafas dalam hati. Dia tahu kemampuan pembatasannya tidak terlalu kuat, dan meskipun dia bisa menangani pembatasan pada lapisan luar, dia sudah merasa seperti kehilangan kendali di persimpangan ini. Wang Lin melihat ke jembatan batu dan tidak bisa menahan cemberut. Tidak heran Master Halloween terjebak di sini. Memang benar seperti yang dia katakan, jika dipatahkan dengan paksa, reaksi berantainya tidak akan terbayangkan. Saya khawatir ini adalah rintangan pertama untuk memasuki bagian dalam gua surgawi. Meskipun 100 langkah di depan mereka tampak biasa saja, selain dari apa yang dikatakan Master Halloween, Wang Lin memperhatikan potensi ancaman lainnya. Pembatasan di sini sangat berbeda dengan pembatasan di lapisan luar. Saya perlu mengalaminya untuk melihat apakah itu seperti yang saya duga. Mata Wang Lin berbinar dan dia perlahan berkata, mayat perak. Wanita bermata perak itu menyipit dan dia pindah ke samping Wang Lin. Mata cerdasnya menatap Wang Lin, menunggu perintahnya. Wang Lin tidak melihat wanita berbaju perak itu. Dia melihat ke jembatan batu dan dengan tenang berkata, maju 10 langkah. Master Halloween tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ini adalah tindakan paling tidak bijaksana baginya. Pembatasan mungkin diaktifkan seperti ini. Namun, dia hanya menatap Wang Lin tanpa berbicara. Sebaliknya, dia mundur beberapa langkah dan mulai mengamati. Episode 1004 Keberadaan di kedalaman Gua Surgawi. Pada saat ini, bahkan ketiga saudara Chen membuka mata mereka. Saat mereka berkultivasi, energi spiritual surgawi memasuki tubuh mereka. Setelah sedikit mengernyit, Guru Yi Chen bangkit dan berkata, rekan kultivator Wang, masalah ini tidak pantas. Meskipun saya tidak tahu banyak tentang pembatasan, bahkan saya dapat melihat niat membunuh yang tersembunyi di sini. Jika kita ingin membukanya dengan paksa, yang terbaik adalah menunggu sampai kita pulih sehingga kita memiliki peluang lebih tinggi. Tidak masalah. Wang Lin melambaikan tangannya dan menyela Tuan Yi Chen. Perintah Wang Lin mutlak bagi wanita berbaju perak. Dia tidak ragu untuk memasuki area 100 langkah itu. Saat kaki kanannya mendarat, mata Wang Lin bersinar terang. Wanita berbaju perak itu tidak berhenti dan segera mengambil langkah selanjutnya. Dia telah mengambil 9 langkah berturut-turut. Saat langkahnya yang ke-10 mendarat, riak muncul di area 100 langkah dan kabut tipis muncul di area tersebut. Kabut dengan cepat melesat ke arah wanita berbaju perak. Selain itu, saat semua orang menyaksikan, area 100 langkah di depan mereka berputar seolah-olah ada kekuatan yang merobeknya. Mata Wang Lin berkedip cepat saat dia menghitung dengan gila-gilaan dalam pikirannya. Dia dengan tenang berkata, serang dengan mantra ke kiri, lalu mundur kembali. Wanita perak itu segera menurut. Tangan kanannya melintas dan berubah menjadi rune yang tiba-tiba mendarat di sebelah kiri. Terjadi ledakan seolah-olah badai melanda daerah tersebut. Semua kabut terhempas dan bahkan riak pun menghilang. Wanita perak itu dengan tenang mundur keluar jangkauan 100 langkah. Master Halloween terkejut dengan ini, dan matanya bersinar terang. Bukan hanya dia, bahkan ketiga saudara Chen pun terkejut, dan mereka memandang Wang Lin dengan ekspresi aneh. Tanpa memberi mereka terlalu banyak waktu untuk berpikir, Wang Lin melangkah maju dan melompat ke depan. Dia mendarat di tempat langkah ke-10 wanita berbaju perak itu. Seperti yang kuduga, batasan di sini sangat berbeda dengan batasan di luar. Meski perubahan pembatasan di dekat sungai tidak ada habisnya, namun bentuknya hanya satu. Yang pertama adalah tanah dan yang kedua adalah uap air. Kilatan deduksi muncul di matanya saat dia terus menghitung. Semua batasan dalam area 100 langkah perlahan terbentuk di pikirannya. Wang Lin telah mempelajari batasan di tanah dewa kuno, dan dia terus memperbaikinya selama lebih dari 1000 tahun. Kemudian, di All Heaven, dia mewarisi batasan Annihilation. Meskipun pembatasannya kuat, Wang Lin tidak sama seperti dulu. Meskipun pertumbuhan pembatasannya tidak secepat budidayanya, namun tetap sangat cepat. Wang Lin tahu bahwa bakatnya dalam berkultivasi masih kurang, tetapi dia memiliki pemahaman yang luar biasa dalam hal pembatasan.
Ini adalah sesuatu yang Wang Lin sadari di tanah dewa kuno. Setelah berkultivasi sampai sekarang, Wang Lin telah melihat semuanya. Bakat seseorang dalam berkultivasi adalah seberapa peka seseorang terhadap energi spiritual. Semakin sensitif, semakin baik bakat mereka. Namun pembatasan tidak ada hubungannya dengan kepekaan seseorang terhadap energi spiritual. Semua batasan bergantung pada perhitungan dan deduksi seseorang. Itu tergantung pada pikiran seseorang. Wang Lin tidak kekurangan pikiran, dan pertumbuhannya hampir seperti manusia super dalam hal ini. Kalau tidak, dia tidak akan bisa berjalan sejauh ini dalam 1000 tahun kultivasinya. Dia berdiri di langkah ke-10 dan melihat ke depan. Cahaya pembatas di matanya membentuk badai, dan dalam sekejap, segala sesuatu di hadapannya berubah. 100 langkah yang awalnya tenang berisi total 39.714 batasan. Pembatasan ini tidak berdiri sendiri, namun saling terkait. Jika ada yang diaktifkan, semuanya akan aktif dengannya. Jika itu adalah Wang Lin sebelum dia mempelajari pembatasan pemusnahan, dia akan menganggap ini memusingkan dan tidak akan berani melangkah masuk dengan sembarangan. Dia harus menunggu di luar dan mengurangi lebih dari 30.000 batasan sebelum dia berani mencoba memecahkannya. Namun, pengetahuan Wang Lin tentang pembatasan telah mencapai kesempurnaan, dan dia mewarisi pembatasan pemusnahan. Dia juga telah mendapatkan pembatasan jantung, yang merupakan puncak dari pembatasan pemusnahan. Segala sesuatu di dunia bisa terjebak oleh pembatasan. Alam semesta bisa terkandung di dalam hati seseorang. Hanya satu gerakan dari hati seseorang dapat menyebabkan terbentuknya batasan yang tak ada habisnya. Sambil menyimpulkan, dia mengangkat kakinya dan berjalan 10 langkah lagi. Pembatasan dalam area 100 langkah segera diaktifkan seolah-olah sebuah batu dilemparkan ke dalam danau, memicu rangkaian riak. Kekuatan yang berasal dari riak bahkan mengejutkan Master Halloween. Pembatasan surgawi memang rumit. Saya bertanya-tanya bagaimana Olsir dan Ling Tianhou melanggar batasan di gua mereka. Mata Wang Lin berbinar. Dia tidak berhenti dan terus berjalan ke depan. Pasir muncul dalam 100 langkah, seolah-olah telah menjadi gurun, dan menutupi area tersebut. Pasir dan batu membentuk badai dan menderu. Badai menerjang langsung ke arah Wang Lin. Orang luar tidak bisa melihat ini, tapi Master Halloween dan teman-temannya semuanya adalah kultivator yang kuat. Mereka tidak memerlukan mata mereka. Mereka menggunakan indera keilahian mereka untuk melihat dampak mengejutkan dalam area 100 langkah itu. Ekspresi Wang Lin tidak berubah. Saat badai menerjangnya, dia mengangkat tangan kanannya dan sebuah batasan pun terlepas. Pembatasan ini menimpa badai dan membuatnya segera runtuh. Namun, badai tersebut terlalu besar. Sepertinya menutupi dunia. Meski runtuh, namun tidak mempengaruhi kekuatan badai. Namun titik keruntuhannya berada di bagian bawah badai, tepat di tempat Wang Lin berada. Akibatnya, keruntuhan terus berlanjut, dan Wang Lin berjalan melewati badai ini. Pembatasan sederhana ini adalah sesuatu yang dipelajari Wang Lin setelah menghitung berkali-kali. Waktu, lokasi, dan ukuran pembatasan semuanya harus sempurna, atau dia tidak akan bisa menghasilkan keruntuhan yang cukup besar untuk dilewatinya. Meski terlihat sederhana, namun itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Mata Master Halloween bersinar terang saat dia menatap Wang Lin. Dia tersentak ketika dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia tidak percaya bahwa Wang Lin, yang hanya berkultivasi dalam waktu sesingkat itu, memiliki kemampuan terbatas sebanyak ini. Ketenangannya tidak palsu, dia benar-benar tenang. Saya khawatir dia sudah menyimpulkan semua batasan di dalamnya. Dia tidak akan menerobos dengan paksa, dia akan menggunakan batasan untuk melanggar batasan. Ketiga saudara Chen tersentak dan saling memandang. Mereka lebih menghormati Wang Lin di dalam hati mereka. Setelah menembus badai, Wang Lin bergerak lebih cepat dan berjalan 90 langkah. Dia hanya berjarak 10 langkah dari jembatan batu. Saat itu juga, badai menghilang, namun uap air muncul dan suara ombak terdengar. Di mata Wang Lin, area 100 langkah tiba-tiba berubah menjadi lautan, dan gelombang kemarahan menghantamnya. Mata Wang Lin berbinar. Dia sedang menunggu saat ini. Saat gelombang kemarahan menghantamnya, tangan kanan Wang Lin mengenai tas pegangannya dan sebuah benda muncul di genggamannya. Ini adalah kompas jantung yang harus dimiliki oleh pewaris pembatasan jantung. Memegang kompas, Wang Lin berdiri tegak. Ombak menerpa pakaiannya, dan rambut panjangnya tergerai ke belakang, membuatnya tampak seperti dewa. Tangan kirinya bergerak di atas kompas dan terdengar suara berderak dari kompas. Kemudian mulai berputar. Tangan kiri Wang Lin menjadi seperti bayangan saat dia terus bergerak, dan matanya bersinar.
Tanpa berhenti, dia mengambil langkah ke kiri. Dia kemudian bergerak beberapa kaki dalam satu langkah dan terjun ke dalam ombak yang marah. Namun, saat dia mendekati gelombang kemarahan, ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Dia menjabat kompas di tangannya dan sejumlah besar batasan pun hilang. Merusak. Saat Wang Lin berteriak, kompas yang terbang mengeluarkan cahaya hitam. Pembatasan di sekitarnya bergemuruh saat mereka mendorong keluar. Dalam sekejap, gelombang kemarahan runtuh seolah-olah mereka telah menjadi patuh dan hancur sedikit demi sedikit di hadapan Wang Lin. Saat ombak menghilang, jeritan datang dari dalam gua surgawi dan bergema di seluruh gua sebagai gelombang suara. Memang ada seseorang yang mengendalikan pembatasan. Mata Wang Lin berbinar. Saat pertama kali melihat batasan tersebut, dia merasa ada yang tidak beres. Pembatasan di lapisan luar semuanya merupakan pembatasan mati dan tidak ada yang mengendalikannya. Mereka semua berubah sesuai aturan dan bergerak sesuai aturan. Namun, batasan dalam 100 langkah berbeda. Dia memiliki perasaan samar-samar bahwa seseorang sedang mengendalikan mereka. Inilah sebabnya Wang Lin menyuruh mayat wanita itu masuk 10 langkah untuk diselidiki. Setelah mengamati perubahan pembatasan setelah maju 10 langkah, Wang Lin yakin tebakannya benar. Saat ini, dia berjalan maju dengan kompas di tangannya dan menginjak jembatan batu. Dia kemudian melihat ke gua surgawi di depannya dan dengan tenang melanjutkan ke depan. Gua surgawi tidaklah sederhana. Wang Lin secara alami mengetahui hal ini dengan baik. Saya hanya tidak tahu apa yang ada di dalam gua surgawi untuk mengontrol pembatasan untuk mencegah orang luar masuk. Master Halloween mengungkapkan tatapan kekaguman saat dia, ketiga saudara Chen, dan Big Head segera mengikutinya. Wang Lin berdiri di jembatan dan dengan hati-hati melihat apa yang ada di hadapannya. Bagian dalam gua surgawi itu seperti taman dengan bunga di mana-mana. Meskipun itu adalah gua surgawi, warnanya membuat siapapun yang melihatnya merasa bahwa gua itu berantakan. 4 paviliun yang diukir dari batu giok berada di sisinya, dengan istana besar di tengahnya. Ada ukiran naga dan burung phoenix yang menghiasinya, bersama dengan binatang surgawi lainnya yang tidak diketahui Wang Lin. Ini memberi istana ini kesan kekuatan surgawi. Selain itu, terdapat 10 patung emas di luar istana. Ke-10 patung itu semuanya mengenakan baju besi seolah-olah mereka adalah prajurit surgawi. Emas mendalam. Mata Wang Lin menyipit karena 10 prajurit emas ini terbuat dari emas suan. Emas suan ini adalah salah satu bahan utama untuk memperkuat tubuh penjaga surgawi. Aura menakutkan datang dari dalam istana yang gelap dan mengelilingi area tersebut. Episode 1005 Bunga Surgawi. Master Halloween melihat ke arah istana di tengah dan perlahan berkata, orang tua ini pernah mengetahui dari Ling Tianhou bahwa ada jiwa surgawi yang menjaga gua surgawi. Dia berusaha keras untuk membunuh jiwa surgawi hingga akhirnya menempati gua surgawi. Mata Wang Lin berbinar dan dia bergerak maju tanpa ragu-ragu. Dia melangkah melewati jembatan batu dan memasuki bagian dalam istana batu. Saat dia mendekat, lautan bunga yang tak berujung bergerak dan aroma bunga menyerbu ke arahnya. Baunya seperti batu dan mengandung racun yang tidak normal. Master Halloween mengungkapkan ekspresi aneh saat dia dengan cepat mundur dan berkata, aroma racun hujan. Saya pernah melihat beberapa catatan alam surgawi, dan salah satunya berbicara tentang racun alam surgawi. Ini memberi peringkat pada 100 racun teratas dan memberikan penjelasan singkat tentang masing-masing racun. Setelah memurnikan bunga yang tak terhitung jumlahnya, ada 2 jenis racun yang bisa terbentuk. Salah satunya adalah wewangian racun hujan ini. Jika Anda menciumnya, kultivasi Anda segera menjadi tidak stabil, dan jika Anda menarik napas beberapa kali lagi, Anda akan kehilangan seluruh kultivasi Anda. Ekspresi ketiga saudara Chen sedikit berubah, tetapi mereka tidak mundur. Bagaimanapun, mereka adalah kultivator Nirvana Skrier, jadi mereka punya metode untuk mencegahnya. Wang Lin memandangi lautan bunga di hadapannya dan dengan tenang bertanya, apa yang kedua? Yang kedua. Ada sedikit keterkejutan di mata Master Halloween dan dia berkata, Rain Poison Fragrance hanya berada di peringkat 93, tetapi racun lainnya bernama Flower Spirit berada di peringkat 49. Setelah mengalihkan pandangannya dari bunga, Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan angin aneh menyapu area tersebut. Namun, Wang Lin terkejut saat mengetahui bahwa racun itu sama sekali tidak terpengaruh oleh angin aneh. Seolah-olah tidak berbentuk dan masih mengalir ke arah mereka. Menarik. Mata Wang Lin menyipit, tapi dia tidak mundur. Ketika aromanya tiba, dia dengan tenang berkata, mayat perak. Setelah dia berbicara, wanita berbaju perak itu bergerak melewati ketiga saudara laki-laki Chen dan menyerbu ke arah wewangian bunga.
Ketika Wang Lin memurnikan mayat ini, dia memahami mayat ini dengan sangat baik. Ia tidak memiliki mantra yang luar biasa, dan untuk harta sihir, ia hanya memiliki gunting. Kekuatan sebenarnya ada pada racun. Dulu ketika mayat perak terluka parah dan Wang Lin mencurinya, banyak kultivator lainnya memiliki gagasan serupa. Namun, semua daging dan darah di tubuh mereka dimakan hingga hanya tinggal sekantong tulang. Wang Lin selalu berpikir bahwa ini adalah semacam mantra, tetapi baru ketika dia memurnikannya, dia menemukan itu adalah racun. Saat mempelajarinya, dia menemukan bahwa mayat perak ini memiliki racun yang sangat kuat di dalam dirinya. Racunnya sangat beragam dan dapat tercampur membentuk berbagai racun yang mengerikan. Akibatnya, mayat perak itu menjadi mayat beracun di mata Wang Lin. Racun adalah tempat kekuatan sebenarnya dari mayat perak ini berada. Dengan kultivasi pembersih nirwana tahap awal dan racun di tubuhnya, jika bukan karena fakta bahwa Wang Lin memiliki tubuh dewa kuno, berurusan dengannya akan membuat sakit kepala dan dia tidak akan sembarangan memprovokasi. Pada saat ini, mayat perak langsung masuk ke dalam wewangian bunga. Racun yang dapat langsung melemahkan kultivasi seseorang dan bahkan membunuh kultivator yang lebih lemah tidak berpengaruh pada mayat perak. Mayat perak itu membuka mulut kecilnya dan menarik napas. Seolah-olah pusaran telah terbentuk, dan aroma bunga tersedot ke dalam mulutnya. Selama proses ini, aroma bunga yang tak kasat mata tiba-tiba muncul dalam bentuk fisik. Gas dalam jumlah besar terbang dari bunga dan dengan cepat memasuki mulut mayat perak itu. Mayat perak awalnya memiliki wajah pucat, tetapi tiba-tiba wajahnya berubah menjadi kemerahan, dan dia sekarang tidak terlihat berbeda dari orang yang hidup. Saat Wang Lin menyaksikan semua ini, matanya tetap netral. Pandangannya bukan pada mayat perak itu tetapi pada bunganya karena sangat aneh. Tidak ada alasan untuk ini, tapi itu adalah perasaan pertama yang dia rasakan saat melihat bunga itu. Tepat pada saat ini, sejumlah besar sutra muncul dari salah satu bunga, dan di dalam sutra itu ada seorang gadis. Gadis ini telanjang dan matanya menampakkan cahaya hantu. Dia berlutut, tapi kepalanya terangkat tinggi. Jika itu hanya dia, itu tidak akan menjadi masalah besar, tetapi pada saat ini, sutra meledak dari bunga lain, dan lebih banyak gadis muncul satu per satu. Saat mereka muncul, Wang Lin dengan jelas melihat ada kerangka terkubur di bawah setiap bunga. Lautan bunga macam apa ini? Ini jelas merupakan pemakaman. Roh bunga. Master Halloween memiliki wajah yang penuh kepahitan. Dia memandangi gadis-gadis yang memeluk lutut mereka sambil menatap ke langit dan tersenyum pahit. Saya tidak menyangka bagian dalam gua ini memiliki perlindungan yang begitu kuat. Anda mengubur benda-benda langit untuk membentuk roh, dan roh memberi makan bunga itu untuk menjadi bunga surgawi. Menurut catatan, di mana ada roh bunga, mungkin ada bunga surgawi. Bunga surgawi bukanlah benda langit, tapi racun. Itu adalah racun dengan kecerdasan, dan bisa berwujud manusia. Racun bunga surgawi berada di peringkat nomor 10. Master Halloween perlahan menjelaskan. Mata gadis-gadis yang memeluk lutut mereka mengeluarkan cahaya hantu, lalu mereka semua berdiri dan menyerang mayat perak di udara. Menurut catatan, roh bunga ini semuanya adalah gadis fana yang diberi obat unik hingga mereka menjadi pil hidup. Kemudian mereka dimakamkan secara kolektif di sini dengan metode khusus. Beberapa tahun kemudian, lautan bunga terbentuk, dan ada kemungkinan mereka bisa menyatu menjadi bunga surgawi. Di alam surgawi, bunga surgawi adalah racun yang sangat berharga karena dapat mengambil bentuk manusia, sehingga disukai oleh para dewa. Mereka sering meminta mereka untuk menjaga gua atau bersenang-senang. Master Halloween layak menjadi seseorang yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pemahamannya tentang benda langit sangat bagus, dan hal-hal yang dia bicarakan dengan begitu tenang akan mengejutkan banyak orang. Ini adalah pertama kalinya ketiga saudara laki-laki Chen mendengar hal ini, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam sambil melihat gadis-gadis yang menyerang mayat perak itu. Mereka tidak mengasihani mereka. Mereka terkejut melihat betapa kejamnya makhluk surgawi. Bahkan kepala besar tersentak dan merenung dalam diam. Sebaliknya, meski ekspresi Wang Lin suram, dia tidak terkejut. Sebenarnya, setelah dia mempelajari Cold Wind, Summon the Rain, dan Gudang Ajaib, dia memahami bahwa alam surgawi bukanlah surga. Dia tidak akan memuja makhluk surgawi seperti yang dilakukan beberapa kultivator. Dari melihat mantra Kaisar Langit Bai Fan, dia tahu bahwa Bai Fan bukanlah orang yang saleh. Mampu menjadi Kaisar Surgawi dengan mantra ciptaannya sendiri yang hampir berada di jalur iblis sudah menunjukkan apa yang salah. Persis seperti yang dikatakan oleh Dewa Darah, mantra surgawi macam apa ini?
Itu jelas merupakan mantra iblis. Jika Baifan seperti ini, King Lin juga sama. Metode pemurnian boneka dari batu giok sangat kejam untuk memurnikan orang yang hidup. Wang Lin sudah mengetahui semuanya. Tidak ada surga bagi para kultivator. Bahkan alam surgawi pun sama. Setelah mendengar kata-kata Master Halloween, dia melihat ke arah roh bunga. Gadis-gadis ini tidak memiliki ekspresi, tapi ada kebencian tersembunyi di mata mereka. Kebencian ini ditekan di bawah cahaya hantu dan tidak bisa dilepaskan. Hasilnya, secara bertahap menjadi lebih kuat selama bertahun-tahun. Saat ini, gadis-gadis ini mengitari mayat perak itu. Saat mata mereka mengeluarkan cahaya hantu, kebencian muncul. Kebencian ini begitu kuat hingga mengejutkan. Kebencian itu berdampak dan langsung menuju ke mayat perak itu. Dari sudut pandang Wang Lin, gadis-gadis itu mengepung mayat perak itu dan menarik tubuhnya seolah ingin mengasimilasinya. Namun, mayat perak itu sudah menjadi mayat. Matanya berbinar dan dia mengeluarkan kabut putih. Roh bunga yang menyentuh kabut putih segera roboh dan menghilang ke dalam kabut. Saat kabut putih menyebar, menutupi hampir seluruh bagian dalam gua. Saat roh bunga menghilang satu persatu, bunga di tanah layu. Tepat pada saat ini, seruan tajam datang dari dalam istana. Bumi berguncang dan 10 tentara surgawi di luar mulai bergerak. Mereka berubah menjadi 10 sinar cahaya keemasan yang melesat ke langit. Mereka jelas-jelas berusaha menghentikan mayat perak menyerap roh bunga. Tanpa Wang Lin harus memberi perintah, mata Master Halloween berbinar dan dia menyerbu keluar. Sementara tubuhnya yang seperti gunung terbang, dia melambaikan lengan bajunya. Dengan keras, 3 tentara emas Suan dipisahkan dari kelompoknya untuk menjadi mangsanya. Ketiga saudara laki-laki Chen semuanya menyerang ke depan dan menangani masing-masing satu orang. Big Head mencibir dan kemudian menyerang ke depan. Tubuh kurusnya menjadi lebih kurus dan seluruh daging di kepalanya mengembun. Segera, kepalanya menjadi 2 kali lebih besar dari sebelumnya dan pembuluh darah di wajahnya menonjol. Sesaat kemudian, salah satu pembuluh darahnya keluar dan melilit salah satu prajurit itu. Lalu dia menyeret prajurit itu bersamanya ke samping. Gua itu berada dalam kekacauan saat mayat perak terus menyerap kabut putih. Pada saat yang sama, Master Halloween dan rekan-rekannya bertempur melawan para prajurit di darat. Para prajurit ini tidak mengenal rasa sakit dan tubuh mereka sangat kuat. Ada kilatan cahaya keemasan saat mereka menyerang, dan setiap pukulan mereka mengandung kekuatan mantra. Hampir setiap prajurit surgawi tidak lebih lemah dari seorang kultivator puncak korporeal yang. Seiring dengan tubuh mereka yang menakutkan, mereka bisa melawan para kultivator Nirvana Skrier. Melihat masih ada 3 tentara yang tersisa, Tuan Yi Chen mengeluarkan suara dingin dan menyerbu keluar. Dia memblokir salah satu tentara dan melambaikan lengan bajunya yang besar untuk mendorongnya kembali. Dia sekarang melawan 2 tentara. Tuan Yi Long dan Tuan Yi Xiang memiliki gagasan yang sama. Episode 1006 Krisis. Dengan Tuan Yi Long untuk sementara menahan 2 tentara, Tuan Yi Xiang menyerang 2 tentara yang tersisa. Tangannya membentuk segel, lalu dia mengambil satu dan melemparkannya ke arah Tuan Yi Long. Akibatnya, hanya tersisa 1 tentara. Saat prajurit itu hendak menyerbu ke dalam kabut putih, mata Master Halloween berbinar. Tangannya terulur, menyebabkan prajurit itu gemetar, dan menariknya kembali. Master Halloween sekarang sedang bertarung melawan 4 tentara surgawi. Meskipun 10 tentara surgawi ini memiliki tubuh yang kuat, hal itu tidak sulit bagi Master Halloween dan rekan-rekannya. Wang Lin merasa beruntung saat melihat ini. Jika dia tidak melarikan diri dari negeri roh iblis saat itu dan bertekad untuk melanggar batasan, bahkan jika dia telah mencapai titik ini, dia tidak akan punya cara untuk menghadapi roh bunga atau tentara surgawi. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia berjalan menuju istana di tengah. Namun, sebelum dia mendekat, perubahan mengejutkan terjadi. Saat ini, keempat menara menjadi buram di mata Wang Lin dan menjadi ilusi. Pada saat yang sama, cahaya yang kuat datang dari ilusi. Cahaya kuat itu menyatu dan berubah menjadi cangkang kura-kura yang mengelilingi istana. Dari kejauhan, seolah-olah ada cangkang kura-kura raksasa yang menutupi istana. Di saat yang sama, 4 helai asap hijau keluar dari cangkang kura-kura dan berubah menjadi 4 tetua berjubah hijau. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melihat keempat tetua. Mereka semua adalah jiwa dengan tingkat kultivasi antara Nirvana Skrier tahap awal dan pertengahan. Keempat tetua semuanya memiliki aura surgawi dan mengeluarkan energi spiritual surgawi yang padat. Salah satu dari mereka memiliki mata seperti kilat saat dia menatap Wang Lin dan berteriak, "Alam bawah, kamu berani menyerang gua surgawi. Hukumanmu adalah kematian."
Setelah dia berbicara, dia bahkan tidak memberi waktu pada Wang Lin untuk menjelaskan sebelum dia melangkah maju dan menunjuk ke langit. Semua energi spiritual surgawi di dalam gua berkumpul membentuk pusaran di tangannya. Pusaran ini runtuh saat lelaki tua itu menunjuk ke arahnya, tapi kemudian suara gemuruh keluar dari dalam. Seekor binatang buas keluar dari pusaran yang runtuh. Binatang ini ditutupi bulu hitam. Jelas itu adalah kera primal yang sangat besar. Tingginya sekitar 10 kaki, dan langsung menerjang Wang Lin. Orang tua itu bergerak dengan ekspresi muram. Dia berubah menjadi sinar lampu hijau dan menyerang Wang Lin di belakang kera primal. 3 tetua lainnya juga pindah. Salah satu dari mereka mengangkat tangannya sehingga menimbulkan badai pasir dan tanah. Badai itu berbentuk ular piton yang berusaha melahap Wang Lin. Orang lain mengulurkan lengannya, dan lengannya berubah menjadi asap hijau. Saat energi spiritual surgawi di dalam gua berkumpul, dia berubah menjadi elang raksasa yang melesat ke arah Wang Lin seperti kilat. Mata tetua terakhir berbinar dan tangannya membentuk segel. Dia menunjuk ke langit dan berteriak, "Serangan gunung surgawi." Saat dia berbicara, suara gemuruh datang dari gua dan kemudian sebuah gunung besar muncul dan menimpa Wang Lin. Dalam sekejap, keempat tetua menyerang pada saat bersamaan. Mantra surgawi mereka bekerja sama dengan niat untuk membunuh. Mata Wang Lin bersinar terang, dan bukannya mundur, dia malah menyerang ke depan. Saat kera itu mendekat, tangan kanan Wang Lin mengepal dan dia melayangkan pukulan. Gemuruh keras muncul dengan pukulan ini, dan saat mereka berpapasan, tinju Wang Lin mengenai dada kera. Suara gemuruh datang dari tubuh bagian atas kera raksasa dan kemudian dengan cepat mundur. Namun, ia hanya mundur 3 langkah sebelum bagian atas tubuhnya meledak. Tanpa jeda, Wang Lin melompat ke udara. Dia menunjuk ke bawah dan dengan tenang berkata, "Pasangan Dao Layu." Setelah dia berbicara, pasangan Wither Dao di punggung tangannya melepaskan cahaya gelap dan terbang keluar. Tengkorak binatang buas terbang keluar dipenuhi kabut hitam. Cahaya hantu datang dari mata tengkorak binatang itu. Saat ini, aura pembunuhan yang mengejutkan muncul, dan saat cahaya hantu bersinar, cahaya abu-abu menutupi elang raksasa yang menyerang Wang Lin. Dalam sekejap, elang itu berubah menjadi patung batu. Pada saat ini, ular piton hitam itu mendekat. Ia membuka mulutnya dan kekuatan isap yang kuat keluar. Bau darah yang kuat keluar dari mulutnya saat mencoba melahap Wang Lin. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin saat dia mundur, menamparkan tas pegangannya, dan meneriakkan, 3 set 9 pedang. Pedang emas segera terbang keluar dari tasnya dan melayang di sekelilingnya. Ada 27 pedang. Saat 27 pedang muncul, mereka membentuk formasi pedang dan menyerang ke arah ular piton raksasa. Boom, 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 boom. Saat suara gemuruh yang mengejutkan bergema, ular piton itu dikelilingi oleh 27 pedang. Pedang itu dengan cepat menembus ular piton itu, menyebabkannya mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Meski semua ini terdengar lambat, semuanya terjadi dalam sekejap. Gua bagian dalam tiba-tiba menjadi gelap saat gunung surgawi menembus kabut putih dan runtuh. Ekspresi Wang Lin tetap netral saat dia meludahkan sebuah benda. Itu adalah stempel penyegel surgawi neraka ke-18. Saat ia muncul, ia tumbuh dan menyerang gunung celestial. Itu bertabrakan dengan gunung dengan keras. Memanfaatkan momen ini, ada kilatan niat membunuh di mata Wang Lin dan dia berteriak, "Panggil angin." Tiba-tiba, dunia berubah warna, lalu angin hitam muncul di tangan Wang Lin dan menutupi dunia. 4 naga hitam segera muncul di tengah angin hitam dan menyerang dengan raungan. Ekspresi lelaki tua yang memanggil kera raksasa itu berubah drastis dan dia berteriak, "Mantra Baifan." Dia tidak ragu untuk mundur, tapi dia sudah terlambat. Salah satu naga hitam melahapnya. Dari 3 sisanya, selain satu yang memanggil gunung, 2 lainnya tidak dapat melarikan diri dan dimakan oleh naga hitam. Semua ini terjadi terlalu cepat. Tetua yang tersisa mundur dan mendarat di atas kura-kura. Dia mengucapkan mantra aneh dan kemudian cahaya mengalir ke dalam dirinya dari cangkang seperti air. Melihat aura lelaki tua itu meningkat, bagaimana mungkin Wang Lin membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya? Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan berkata, "Berhenti." Pada saat ini, lelaki tua itu merasa seperti sedang kesurupan, dan dia dengan jelas merasakan tubuhnya dikelilingi oleh benang tak kasat mata yang tak terhitung jumlahnya. Dia bergumam, "Hentikan mantranya." Dia memasang ekspresi aneh dan hendak berbicara ketika naga hitam terakhir melahapnya. Wang Lin melihat ekspresi aneh yang muncul di wajah lelaki tua itu, tapi ini bukan waktunya untuk memikirkannya. Wang Lin tiba di depan cangkang kura-kura dan mengangkat tangan kanannya.
Dia mengepalkan tangan, dan ilusi lengan dewa kuno muncul. Dia tanpa ampun menabrak cangkang kura-kura di bawahnya. Terdengar suara gemuruh yang keras, seolah-olah seluruh gua bergetar, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah.